والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا إمام المجاهدين يا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, dalam perjumpaan kali ini izinkan saya untuk membahas tentang husnul khatimah atau husnul akibah, kesudahan yang baik, di mana seringkali kita dalam doa-doa kita selalu memanjatkan, ya Allah berilah kami husnul khatimah, kesudahan yang baik, husnul akibah. Kenapa? Karena di saat-saat akhir itulah yang sangat menentukan apakah kita kelak di akhirat akan menjadi penghuni surga atau waliyadzubillah kita meninggal dalam keadaan tidak membawa keimanan yang bisa disebutkan su'ul khatimah. Kebanyakan orang-orang mukmin itu dalam kondisi khawatir dan was-was ketika nanti meninggalkan dunia fana ini dan berpindah ke alam barzah, ke alam akhirat, di mana kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya kehidupan dunia ini adalah bagian mukaddimah atau bagian pendahuluan yang akan menyampaikan kita kepada kehidupan yang abadi kelak. Dan apa yang kita tanam di dunia ini kita akan panen nanti di akhirat kelak. Dasar pemikiran inilah yang membuat seorang mukmin itu cemas dan khawatir nanti di detik-detik akhir umurnya, apakah dia meninggalkan dunia dalam keadaan iman atau sebaliknya meninggalkan dunia dalam keadaan tidak membawa keimanan. Dia khawatir berpindah dari alam dunia ke alam barzah itu dengan tangan kosong, di mana ketika sudah meninggal nanti di alam barzah dan di alam akhirat, maka sudah tidak ada lagi peluang dan kesempatan untuk beramal atau berbuat, dikarenakan tempat beramal atau bercocok tanam amal kebaikan itu hanya ada di dunia saat kita hidup. Adapun setelah kita meninggalkan dunia ini, maka pintu untuk berbuat amal soleh itu sudah tertutup rapat. Kalau kita untuk urusan-urusan yang tidak signifikan, kita mencemaskan juga tentang kesudahan daripada pekerjaan kita itu bagaimana nanti. Padahal pekerjaan itu tidaklah terlalu urgent. Kita masih mencemaskan bagaimana nanti akhir daripada pekerjaan itu. Apalagi kalau untuk pekerjaan yang sangat penting dan yang sangat besar. Tatkala kita keluar daripada dunia yang fana ini dan berpindah ke alam keabadian, maka sudah barang tentu kecemasan itu adalah sangat logis dan masuk akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu senantiasa mencemaskan
kesudahan yang buruk untuk dirinya, dan dia tidak yakin apakah dia nanti bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan Tuhannya ridho dengannya atau tidak. Maka kecemasan itu dibawanya sampai ajal menjemputnya, sampai malakul maut menjemputnya. Orang-orang yang mencemaskan kesudahan atau babak akhir daripada kehidupannya itu, sesungguhnya mereka menyadari bahwasanya kemungkinan untuk jatuh ke lembah kebinasaan itu adalah sangat besar. Dia khawatir saat dia hidup, dia tidak dapat mengamalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak dapat menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir nanti saat berpindah ke alam keabadian, dia tidak dalam wujud manusia yang sesungguhnya. Kalau kita tilik atau telisik dalam segi bahasanya, husnul khotimah atau husnul aqibah itu adalah kesudahan atau babak akhir daripada hasil dari sebuah perbuatan. Husnun artinya adalah baik atau bagus. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan yang memiliki kemanfaatan dan memiliki keuntungan, maka itu disebut khair atau kebaikan. Oleh karena itu, kehidupan dunia apabila kesudahannya adalah disertai dengan saadah akhirat dan ditutup atau kesudahan dengan surga, maka itu disebut husnul khotimah atau husnul aqibah. Walaupun surga dan kebahagiaan atau saadah itu memiliki derajat atau level yang berbeda, mulai dari surga yang memiliki pepohonan dan mata air tajri min tahtihal anhar, sampai surga yang semua kenikmatan dan kesenangan-kesenangan apabila dibanding dengan surga yang level tinggi itu adalah tidak ada artinya, yaitu ridwanun minallahi akbar. Keriduan daripada Allah itu lebih besar. Dan juga radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada hamba-hamba itu dan mereka juga ridho kepada Tuhannya. Oleh karena itu, husnul aqibah adalah kebaikan yang disertai dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan surga, sampai perolehan rahmat yang mutlak dan tidak ada batasnya daripada qurb ilallah subhanahu wa ta'ala dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya tersebut. Kalau kita lihat, manusia itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah manusia yang sejak awal dari hidupnya sampai akhir daripada hidupnya itu mereka berada dalam jalur dan rute yang benar. Manusia golongan ini terbilang sedikit dan substansinya adalah mereka itu adalah para anbiya, para aulia, di mana mereka selalu berada di garis yang benar. Dan sudah barang tentu golongan ini itu memiliki husnul akibah atau husnul khotimah, walaupun mereka tetap mencemaskan masa depan akhirat mereka dan masa depan husnul khotimah mereka itu. Adapun golongan kedua adalah orang-orang yang sejak awal umurnya sampai akhirnya mereka selalu berbuat keburukan dan sama sekali tidak pernah tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini sudah barang tentu tidak akan mendapatkan husnul khotimah karena sejak awal sampai akhir mereka di jalur yang tidak benar. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah manusia-manusia yang dari awal kehidupannya adalah
ahli khair, ahli kebaikan, dan berada di jalur yang benar dan di jalur hidayah, namun dikarenakan mereka tidak dapat memerangi dan menguasai hawa nafsunya dan membersihkan dirinya daripada sifat-sifat yang hina, maka lambat laun mereka menyeleweng, akhirnya mereka meninggalkan dunia dalam keadaan tidak beriman, murtad atau kufur. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang dijauhkan daripada husnul khotimah dan mengalami su'ul khotimah. Na'udzubillah. Golongan ini dapat dijadikan sebagai ibroh atau pelajaran bagi kita semua. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan amanu summa kafaru. Mereka asalnya beriman tapi kemudian kafir dan akhirnya meninggal dalam keadaan kufur. Sedangkan kelompok yang berikutnya adalah orang-orang yang pada awal hidupnya itu dalam keadaan lalai dan jahil, kebodohan, melakukan dosa-dosa dan penyelewengan-penyelewengan, tapi dengan berjalannya waktu dan bertumbuhnya akal mereka, lambat laun mereka berada di jalur dan trek yang benar, dan pada akhirnya mereka meninggal dalam keadaan membawa keimanan yang penuh dan membawa banyak sekali perbuatan-perbuatan soleh, dan mereka meninggalkan dunia dalam keadaan sudah bertaubat. Dan golongan ini adalah golongan yang husnul khotimah. Marilah kita dengarkan surat Yunus ayat 10. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan kedudukan penting daripada husnul khotimah atau husnul akibah ini sudah disebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Quran. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menekankan agar kaum muslimin itu berusaha ketika meninggal nanti, dia meninggal dalam keadaan muslim dan dalam keadaan Islam, yaitu pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wasiat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menasehati kaum mukminin. Mari kita dengarkan ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini disebutkan di surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali meninggal dalam keadaan muslim. Jadi jagalah iman kalian sampai ajal kalian tiba. Kemudian juga wasiat Ibrahim alaihissalam kepada putra-putranya, wassabiha Ibrahim banih wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di surat Baqarah ayat 132. Ibrahim dan Yaqub di akhir usia mereka menasehati anak-anaknya agar berpegang teguh dengan agama Islam. Mereka berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, Allah SWT sudah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian meninggal kecuali kalian sudah taslim atau berserah diri terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah permohonan rasikhuna fil ilm, orang-orang yang begitu mendalam dalam ilmu mereka memohon dan berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah atau husnul akibah. Ini disebut di surat Ali Imran ayat 7. Marilah kita dengarkan surat Ali Imran ayat 7.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Yang artinya orang-orang rasikhun fil ilm ini memohon kepada Allah SWT supaya hati mereka tidak menyeleweng setelah mereka mendapatkan hidayah dan mendapatkan petunjuk. Mereka ingin agar tetap berada di jalan petunjuk itu dan tidak menyeleweng dari jalan kebenaran. Dan mereka memohon juga untuk mendapatkan rahmat daripada Allah SWT, dan Allah SWT adalah Maha Pemberi. Berikutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terdapat di surat Baqarah ayat 201. Kemudian tawaffana ma'al abror, Ali Imran ayat 193. Dan masalah husnul khotimah atau husnul akibah ini dalam logika Al-Quran adalah kenikmatan yang paling penting yang diberikan kepada seorang hamba. Dikarenakan husnul akibah ini adalah bersumber atau bermuara dari kekokohan keimanan, dan tidak ada yang lebih baik daripada kekokohan dan kemantapan keimanan sebagai suatu karunia. Oleh karena itu dalam doa-doanya di mana Al-Quran menukil daripada lisan para anbiya dan sholihin, itu disebutkan tawaffana ma'al abror, yakni ya Allah, matikan kami bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Ikhwan wa akhwati sekalian, semoga semua kita mendapatkan husnul khotimah atau husnul akibah sehingga kita meninggalkan dunia yang fana ini dengan membawa keimanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaik. Assalatu wassalamu alaik. Ya nasiral huda, ya nasiral huda, ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alaik. Assalatu wassalamu alaik. Ya nasiral haqqi ya Rasulullah. Ya nasiral haqqi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Assalatu wassalamu alaik. Ya man asra bikal muhaimin la ilah. Ya man asra bikal muhaimin la ilah. Ya man asra bikal muhaimin la
كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله